Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya ruang Hilbert, keadaan spin kita. Ruang Hilbert keadaan spin kita itu adalah ruang 2 dimensi ya. Ini adalah merupakan ruang 2 dimensi. Dan dia memiliki basis yaitu ada 2, yaitu plus Z gini dan minus Z. Nah, ini adalah kumpulan dari basis kita. Jadi karena di sini kita sudah nyatakan plus Z dan minus Z itu sebagai basis, dan ini merupakan ruang vektor ya. Jadi ruang Hilbert itu adalah ruang vektor ya. Maka di sini kita bisa nyatakan keadaan kuantum yang umum ya sebagai vektor di ruang Hilbert ya. Umum sebagai vektor di ruang Hilbert. Nah, di sini kita akan nyatakan dia sebagai vektor ket psi. Nah, karena dia keadaan kuantum yang umum, maka sebenarnya secara umum C ini ya, keadaan kuantum itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari basis ya. Jadi misalkan ini A, suatu angka bilangan kompleks itu, plus B juga bilangan kompleks ini ya. Jadi ya hanya cara menuliskan vektor seperti biasanya dalam jumlahan komponen-komponen pada basisnya gitu ya. Di sini saya tuliskan juga A dan B itu merupakan bilangan kompleks. Nah, dari sini kita bisa lihat ini yang dinamakan sebagai superposisi kuantum ya. Jadi ini adalah sesuatu yang dinamakan sebagai vektor yang umum, ini disebut sebagai superposisi keadaan kuantum. Ya, jadi kombinasi linear ini disebut juga sebagai superposisi keadaan kuantum karena dia merupakan jumlahan dari 2 buah keadaan kuantum yang berbeda ya, yang saling ortogonal gitu ya. Jadi ini dan ini tuh saling independen, tapi saya bisa punya suatu state yang dia itu bisa berada dalam 2 keadaan sekaligus gitu ya. Bisa ditemukan di 2 keadaan yang berbeda gitu. Jadi kalau salah satu interpretasi kuantum itu satu keadaan fisis itu bisa merupakan kombinasi gabungan dari berbagai macam keadaan fisis yang lainnya yang sebenarnya kalau di klasik itu tidak bisa gitu. Nah, kita akan eksplorasi lebih lanjut lagi nanti tentang makna ini ya. Nah, di sini kita akan memberikan satu postulat gitu ya. Ini mungkin postulat kita yang pertama di mekanika kuantum, bahwasanya setiap keadaan kuantum yang mewakili keadaan fisis, setiap keadaan kuantum yang mewakili keadaan fisis, harus ternormalisasi. Nah, apa maksudnya ternormalisasi? Itu adalah besar vektor di ruang Hilbert itu, kalau dia mewakili keadaan fisis, dia harus ternormalisasi. Artinya apa? Artinya ternormalisasi itu adalah produk skalar dengan dirinya sendiri gitu. Itu harus sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini maksudnya ternormalisasi. Kenapa kita memerlukan syarat normalisasi ini? Karena ini nanti akan diinterpretasikan sebagai probabilitas
sebagai probabilitas. Nah, ini adalah karena probabilitas itu kan maksimumnya adalah 1 ya. Probabilitas itu maksimum, nilai maksimumnya adalah 1. Artinya dia pasti terjadi gitu. Kalau 0, probabilitas sesuatu kejadian itu 0, berarti dia tidak mungkin terjadi. Nah, jadi di sini produk skalar di suatu keadaan kuantum itu diinterpretasikan sebagai probabilitas, makanya dia harus 1. Nah, di sini kita sudah punya contoh yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi misalkan kalau syarat ini dikenakan pada basis, ini udah otomatis terpenuhi gitu ya. Jadi misalnya Z sama Z gitu. Ini sama juga dengan minus Z yang kita bahas sebelumnya, dan ini kita set sama dengan 1 sebagai vektor basis. Nah, sebenarnya maknanya apa sih? Kenapa ini ditampilkan dalam bentuk seperti ini gitu? Jadi ini maknanya gini. Vektor ket itu kita sebut sebagai vektor keadaan kita. Jadi inilah yang kita sebut mudahnya itu ini adalah keadaan fisis gitu ya, misalnya. Ini adalah keadaan fisis. Jadi ini maksudnya adalah kalau saya punya suatu kondisi kuantum dalam kondisi minus Z, berapa sih probabilitas saya temukan dia dalam kondisi minus Z gitu ya. Ini keadaan fisis, terus ini adalah probabilitas ditemukan dalam keadaan ini. Keadaan fisis ini saya kasih nama ket gitu ya. Keadaan fisisnya ini adalah ket gitu. Kemudian ini adalah tadi pakai warna apa ini? Ini adalah probabilitas ket ditemukan pada keadaan bra gitu. Nah, ini maksudnya gini, kalau saya punya kondisi awal yaitu adalah minus Z, berapa sih probabilitasnya itu saya akan temukan kalau saya ukur dia gitu, untuk ditemukan dalam minus Z gitu ya. Nah, itu probabilitasnya adalah 1. Kalau saya punya kondisi fisis dia itu plus Z, ini yang diwakili oleh ket ini, berapa sih probabilitas saya temukan dia dalam kondisi plus Z? Nah, itu juga sama dengan 1. Nah, ini juga sama, kalau kondisi awalnya psi gitu. Nah, ini tentu dalam bayangan kita ini adalah sesuatu yang disebut dengan kondisi stasioner. Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut kondisi stasioner ini dan non stasioner di pembahasan mendatang ya. Nah, tapi ini adalah pemahaman basicnya gitu ya. Jadi kalau saya punya ket dalam kondisi psi, berapa sih probabilitas saya temukan dia dalam kondisi psi lagi gitu. Probabilitasnya adalah 1. Nah, tentu kita juga sudah mengetahui bahwasanya kalau misalkan saya punya kondisi state saya itu adalah plus Z gitu. Berapa sih probabilitas saya temukan dia dalam kondisi minus Z? Dan ini kita tahu dari pembahasan kita sebelumnya, ini adalah 0 gitu. Artinya apa? Kalau kondisinya itu dia plus Z ini, maka dia tidak ada kemungkinan untuk ditemukan dalam kondisi minus Z. Begitu juga dengan sebaliknya kan. Kalau misalkan saya punya kondisi minus Z, berapa sih probabilitas saya bisa temukan dia dalam kondisi plus Z? Dan ini adalah 0 gitu. Artinya dua kondisi ini saling independen gitu ya. Kalau dalam bahasa vektornya, mereka ini adalah vektor-vektor yang saling ortogonal. Nah, itu adalah pemaknaan dari produk skalar di ruang Hilbert gitu ya. Dia diinterpretasikan secara fisika sebagai probabilitas ditemukannya suatu keadaan kuantum ketika saya punya keadaan kuantum awal tertentu gitu. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan yang awal tadi. Gimana kalau saya punya suatu vektor keadaan yang bentuknya umum ini ya. Dia merupakan kombinasi linear dari basis atau yang kita sebut sebagai superposisi keadaan kuantum dari basis-basis plus Z dan minus Z ini. Itu ya. Nah, tentu kalau kita mau hitung, kita kenakan syarat normalisasi ini ya. Jadi ini disebut sebagai
syarat normalisasi. Syarat normalisasi. Nah, kemudian di sini saya mau bahas syarat normalisasi tersebut ya. Syarat normalisasi. Normalisasi dari apa tadi? Ini. Psi sama psi sama dengan 1. Nah, tentu kita sudah tahu dari pembahasan sebelumnya bahwasanya bra ini merupakan dual konjugat dari ket-nya ini. Jadi kalau kita tadi punya ket-nya, saya tulis lagi di sini, ket-nya itu dalam bentuk A plus Z plus B minus Z gitu. Maka dual konjugatnya ini, ya, dual konjugat dari vektor ket-nya itu adalah vektor bra yang dinyatakan sebagai ini bra-nya dari plus Z dan di sini dikalikan A asterisk atau konjugat kompleks dari A plus ini minus Z dan di sini adalah B konjugat kompleks gitu ya. Sehingga kalau saya mau tuliskan produk skalarnya gitu ya. Ini psi kena psi gitu. Ini berarti kita bisa tuliskan di sini vektor bra-nya saya tulis dulu. Plus Z ini A asterisk plus minus Z B asterisk dikalikan dengan vektor ket-nya A plus Z plus B min Z. Itu ya, sehingga kalau saya kalikan dia, kita bisa lihat di sini. Oke. Jadi yang tidak nol itu adalah suku ini kalau kena suku yang ini ya. Kalau dia kena yang satunya 0 karena mereka saling ortogonal. Jadi misalkan ini terus dikenakan dengan yang minus Z. Ini hasilnya sama dengan 0 gitu. Kalau yang ini hasilnya sama dengan 1 gitu ya. Karena syarat normalisasi tadi untuk basis. Nah, jadi setelah kita kerjakan gitu, kita bisa dapatkan bahwasanya kita uraikan saja yang tidak nol gitu ya. Yang tidak nol itu berarti hasilnya adalah A asterisk A kena ini plus B asterisk B dan ini kena yang minus Z. Oke, karena masing-masing ini dua-duanya sama dengan 1 ya. Ini juga sama dengan 1. Maka kita dapatkan di sini hasilnya adalah A asterisk A itu bisa ditulis gini, kuadrat plus B kuadrat gitu. Nah, ini adalah hasil produk skalar dari psi dengan dirinya sendiri, dan ini menurut syarat normalisasi harus sama dengan 1. Nah, itu merupakan syarat normalisasi dari keadaan kuantum kita ya untuk keadaan spin.